Soul Land 2 Chapter 471. Kuo Yuhao menghapus tiruannya dan mengungkapkan penampilannya yang sebenarnya. Dia mengangguk ringan dan berkata, "Aku baik-baik saja. Dan kau?" Chuzi tersenyum tipis dan berkata, "Kamu sudah melihatnya, aku telah memimpin pasukan besar ke dalam pertempuran. Ini tidak baik untuk saya, tetapi juga tidak buruk." Kuo Yuhao menatapnya ketika dia balas menatapnya, dan mereka terdiam sesaat. Mata Chuzi sangat bersemangat, tetapi mata Kuo Yuhao penuh dengan ratapan. Sudah lama berlalu, tapi dia masih bisa mengingat dengan jelas bahkan sekarang ketika dia membawa Chuzi jauh ke sarang binatang buas dan mempertaruhkan nyawa mereka. "Yuhao, apakah kamu benar-benar orang yang menghancurkan alat jiwa pengintai udara kita?" Tiba-tiba Chuzi bertanya. Kuo Yuhao mengangguk sebagai jawaban. Chuzi menghela nafas dan berbalik. Dia menatap ke arah di mana Fire Phoenix Legion dan pasukannya berkemah saat dia berkata dengan getir, "Aku tidak pernah berpikir bahwa kata-kata yang aku katakan saat itu akan menjadi kenyataan. Hal yang saya benar-benar tidak inginkan terjadi akhirnya terjadi. Akhirnya kami bertemu lagi di medan perang." Kuo Yuhao berkata, "Kamu hanya seorang gadis, kenapa kamu harus melemparkan dirimu ke dalam perang ini? Belumkah Anda menikahi Su Tianran? Dia benar-benar memungkinkan Anda untuk menunjukkan diri Anda di luar." Chuzi berkata dengan jelas, dia adalah orang yang sangat peka terhadap bahaya, dan dia bahkan tidak mempercayai orang-orang terdekatnya. "Saya pengecualian, karena saya menyelamatkan hidupnya ketika dia berada di masa-masa paling sulit. Karena itu, dia selalu mempercayaiku. Pernikahan kami hanyalah proses seremonial sehingga dia bisa mengizinkan saya melakukan lebih banyak. Anda dapat mengatakan bahwa saya adalah istrinya, tetapi lebih akurat untuk mengatakan bahwa saya adalah subjek yang paling terpercaya. Kekuatan militer selalu paling penting di matanya, jadi dia memasukkan saya ke dalam tentara. Anda mungkin tidak percaya kepada saya, tetapi ketika dia terluka parah bertahun-tahun yang lalu, kakinya tidak hanya lumpuh, tetapi dia juga tidak subur. Saya belum pernah tinggal bersama dengannya sampai hari ini." Kuo Yuhao heran ketika dia mendengar kata-katanya. Dia adalah seorang kaisar, tetapi dia mandul. Jika rahasia ini diketahui publik, itu mungkin akan mengguncang tahta Su Tianran sampai ke intinya. Chuzi terkekeh dan berkata, "Aku memberitahumu semua ini, dan sepertinya statusmu di pikiranku telah melampaui miliknya. Tapi saya percaya Anda tidak akan mengatakan ini kepada siapapun, kan?" Kuo Yuhao berkata, "Karena kamu percaya padaku, apalagi yang bisa aku katakan? Saya bukan orang jahat." Chuzi berbalik dan menatapnya lagi. "Maafkan aku, Yuhao, meskipun saya tidak mau bertemu dengan Anda dalam keadaan seperti itu, saya sangat senang melihat Anda hidup. Jangan bertengkar denganku, oke? Anda tidak akan menjadi lawan saya di medan perang. Hati Anda terlalu lembut, dan itu terutama berlaku bagi orang-orang di samping Anda. Hatimu selalu terlalu lembut." Kuo Yuhao mengerutkan kening saat matanya perlahan menjadi dingin. Itu karena dia bisa melihat bahwa mata besar Chuzi berkedip dengan emosi yang menentukan. "Chuzi, aku bisa membawamu pergi jika kamu mau. Saya dapat membawa Anda pergi dari Kekaisaran Sun Moon, dan Anda dapat memulai kehidupan yang sama sekali baru. Anda secara pribadi telah melalui kekejaman perang, jadi mengapa Anda harus membawa perang kepada lebih banyak orang?" Ekspresi Chuzi berubah, dan suaranya tiba-tiba menjadi melengking. "Itu mudah bagimu untuk mengatakan. Tentara Star Luo Empire membunuh ayah saya saat itu dan menghancurkan keluarga saya. Jadi mengapa Anda tidak mengatakan itu kepada Jenderal dan komandan mereka? Mereka menghancurkan saya dan semua yang saya miliki, dan saya ingin membalas dendam. Sudah lama saya katakan bahwa alasan mengapa saya masih hidup di dunia ini adalah untuk balas dendam. Siapapun yang akan membantu saya membalas dendam akan membantu saya. Su Tianran adalah dermawan saya, dan Anda tidak." Kuo Yuhao merasakan dendam yang beriak dari Chuzi, dan terdiam. Mereka kembali ke interaksi tenang mereka dari sebelumnya. Kebencian pada wajah Chuzi secara bertahap menghilang setelah beberapa saat, dan senyum tipis muncul. "Mengapa kita berbicara tentang semua itu setelah tidak bertemu satu sama lain begitu lama? Saya tidak ingin kebahagiaan yang begitu sulit hilang begitu saja. Pergi, Yuhao. Kami telah menjadi dua garis paralel yang ditakdirkan untuk tidak pernah bertemu. Anda memiliki jalan Anda, dan saya memiliki jalan saya. Kecuali Anda membunuh saya sekarang, Anda tidak bisa menghentikan saya. Tidak ada yang bisa menghentikan saya untuk bergerak maju. Dan suatu hari, saya akan memimpin pasukan besar Kekaisaran Sun Moon untuk meratakan 3 kerajaan benua Douluo dan menaklukkan dunia. Tidak akan ada lagi konflik di benua ketika itu terjadi. Dan saya akan memerintah negara ini dengan benar,
sehingga akan ada kedamaian abadi. Matanya penuh gairah saat dia berbicara. Kuo Yuhao merasakan hatinya bergetar ketika dia mendengar kata-katanya. Memerintah negara ini dengan benar dia. Chuzi tersenyum dan menatap kaget di mata Huo Yuhao. Untuk suatu alasan, aku tidak pernah bisa menyembunyikan kata-kata yang ada di dalam hatiku setiap kali aku bersamamu. Mungkin karena Anda adalah satu-satunya pria yang pernah saya sukai di dunia. Sepertinya pilihan saya benar. Anda telah menjadi sangat kuat sekarang. Anda belum menjadi Douluo berjudul. Dan meskipun saya tidak tahu bagaimana Anda melakukannya, saya bisa merasakan bahwa Anda jauh lebih mengancam daripada Douluo berjudul biasa bagi saya. Yuhao, jika Anda bersedia membantu saya, ketika saya telah menaklukkan seluruh benua di masa depan, saya bersedia menjadi wanita di belakang Anda. Baik, ketika itu terjadi, saya percaya bahwa Anda akan mencapai puncak dunia manusia. Kamu baru berumur 20 tahun dan kamu sudah memiliki kekuatan seperti itu. Selain itu, Anda tidak seperti saya, karena saya telah menggunakan banyak obat-obatan dan obat-obatan untuk meningkatkan kekuatan saya. Indera saya sangat kuat, dan saya bisa merasakan aura individu yang sangat kuat dari generasi kami dari Anda. Anda pasti akan menjadi Douluo Transcendent, bahkan mungkin Douluo Ultimate, berdiri di sisiku, ya kan? Jika itu terjadi, saya akan dipenuhi dengan harapan, dan bahkan semangat juang. Saya pasti akan mencapai tujuan saya dalam periode waktu yang lebih pendek. Huo Yuhao perlahan tapi dengan gigi menggelengkan kepalanya saat dia menatap gairah yang membara di matanya. Chuzi, kamu benar. Kami adalah dua baris yang tidak lagi dapat bertemu. Dan Anda memiliki resolusi Anda, sementara saya memiliki motivasi sendiri. Ya, sebuah kerajaan yang bisa menaklukkan seluruh benua akan membawa kedamaian di masa depan. Tetapi apakah Anda mempertimbangkan berapa banyak nyawa yang harus diberikan dalam perang ini untuk mencapai tujuan perdamaian ini? Chuzi berkata dengan dingin, sukses dibayar dengan nyawa, dan masa depan harus dibangun di atas sungai darah. Huo Yuhao mendengus dingin dan berkata, Chuzi, aku tidak menyangka kamu akan berdarah dingin. Bagaimana Anda berbeda dari seorang guru roh jahat? Meskipun saya tidak tahu apa yang akan Anda lakukan di masa depan, Anda harus tahu bahwa Kekaisaran Sun Moon bermain api dengan bekerja sama dengan Gereja Roh Kudus. Gereja Roh Kudus memiliki begitu banyak penguasa jiwa jahat, dan mereka sangat hebat. Dua Ultimate Douluo mereka adalah manusia paling kuat di dunia. Apakah Anda benar-benar percaya bahwa Anda dapat mengendalikan mereka di masa depan? Bahkan jika Kekaisaran Bulan Matahari dapat menaklukkan seluruh benua, akankah para penguasa jiwa jahat ini tetap diam? Saya khawatir mereka akan memiliki tujuan yang sama seperti Anda ketika itu terjadi. Chuzi tertawa, dan tawanya dipenuhi kepercayaan diri. Aku tidak perlu kamu khawatir tentang hal-hal itu. Selama Anda bersedia untuk bersama saya, dan membantu saya, perlahan-lahan saya akan membiarkan Anda memahami rencana saya. Gereja Roh Kudus sangat kuat, tetapi bahkan manusia yang terkuat pun memiliki kelemahan. Selanjutnya, mereka adalah sekte. Apa yang saya kendalikan adalah kekuatan kekaisaran. Apakah Anda benar-benar percaya bahwa kekuatan individu dapat berperang melawan seluruh kekaisaran? Jadilah pria di belakangku, Yuhao. Silahkan, anggap aku memohon padamu. Chuzi tiba-tiba menjadi sangat lemah saat kata-katanya berhenti di sana. Dua baris air mata mengalir di pipinya ketika tetesan air mata transparan dengan cepat berubah menjadi es dan jatuh ke tanah sebelum mereka hancur berkeping-keping. Huo Yuhao menatapnya, ada ketidakpastian di matanya, dan ada ketakutan tapi ada lebih banyak harapan. Dia tahu bahwa ini mungkin terakhir kali nasib mereka berpotongan. Tetapi bisakah dia benar-benar melakukan itu? Huo Yuhao maju selangkah saat dia menggelengkan kepalanya dengan ringan. Dia membawa Juzi ke pelukannya dan berkata, maaf, Juzi, tapi aku tidak bisa. Anda punya resolusi, dan saya punya. Meskipun saya tidak mau mengakuinya, mungkin kita hanya bisa menjadi musuh. Setelah hari ini, saya akan mempertaruhkan segalanya untuk menghentikan invasi Kekaisaran Sun Moon. Saya berharap perdamaian di benua ini, dan saya akan bekerja sampai akhir sampai hari saya mati. Chuzi membiarkannya memeluknya. Dia mengangkat tangannya dan melingkarkannya di punggungnya yang kokoh. Dia tidak berusaha meyakinkannya lagi, dan membiarkan air matanya mengalir seperti air terjun. Dan tetesan air matanya berubah menjadi es di wajahnya yang cantik. Mereka berdua hanya saling berpelukan, dan Juzi mengangkat kepalanya setelah beberapa saat dia dengan lembut mendorong Huo Yuhao pergi. Kamu adalah orang yang paling tidak rela kumiliki sebagai musuh, Yuhao. Apakah kamu tahu itu? Juzi berkata dengan sedih.
Kuo Yuhao mengangkat kepalanya ke langit dan berkata, kamu dan aku sama-sama. Chuzi mengangguk dengan lembut dan berkata, baiklah, karena kamu sudah membuat pilihanmu, maka kita hanya bisa menjadi musuh setelah hari ini. Yuhao, pernahkah kamu menyukaiku? Kuo Yuhao gemetar sebelum dia mengangguk dengan lembut. Chuzi tersenyum dan berjalan di sebelahnya. Dia meletakkan lengannya di lehernya saat dia mendekatkan bibirnya ke telinganya. Kurasa aku tidak menyukaimu untuk apapun. Terima kasih. Dan bahkan jika Anda berbohong kepada saya masih sangat senang. Kuo Yuhao menghela nafas dan berkata, kenapa aku harus membohongimu? Anda adalah wanita pertama yang memasuki hati saya. Tetapi ada terlalu banyak rintangan dan hambatan di antara kita terlalu banyak. Chuzi, kamu. Chuzi tiba-tiba mengangkat tangannya dan menekannya ke bibirnya. Dia tidak membiarkannya melanjutkan. Karena kita memiliki resolusi kita sendiri. Maka mulai hari ini dan seterusnya. Dapatkah kita berhenti berusaha untuk saling meyakinkan? Kami berdua akan bekerja keras di jalur kami sendiri. Mungkin, beberapa tahun atau bahkan beberapa dekade kemudian, ketika salah satu dari kita telah mencapai tujuan kita, semuanya akan berbeda. Bukankah begitu? Kuo Yuhao mengangguk dengan lembut. Dia tahu bahwa segala upaya untuk meyakinkannya akan sia-sia. Chuzi menangkupkan wajahnya di tangannya saat dia menatap matanya sedekat mungkin. Dia membelai wajahnya dengan lembut ketika dia merasakan kehangatan datang dari pipinya, dan matanya ditutupi dengan air mata yang tidak tertumpah lagi. Aku tidak tega meninggalkanmu. Tahukah kamu? Katanya lembut. Tubuh Wo Yuhao bergetar, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia memang menyukai Juzi sebelumnya, tetapi hatinya sekarang benar-benar hanya milik Donger. Selain itu, bahkan jika Donger tidak muncul, dia tidak bisa menentang prinsipnya untuk Juzi. Namun, hatinya benar-benar sangat sakit. Sangat pada saat ini. Aku ingin menciummu, boleh aku? Anggap saja ciuman perpisahan. Chuzi berkata dengan lembut. Kuo Yuhao tertegun sejenak. Chuzi melangkah maju ke tubuhnya tanpa menunggu jawabannya saat bibirnya yang sedingin es tetapi lem chapter menempel erat padanya. Bibirnya lembut dan harum. Kuo Yuhao adalah pria normal. Dan terutama karena suasana yang mereka alami, dia benar-benar tidak bisa mendorongnya. Keracunan halus menjalari tubuhnya. Dan Wo Yuhao tiba-tiba merasa seolah seluruh tubuhnya tenggelam dalam perasaan ini. Bahkan rohnya mulai merasa sedikit tersesat di saat berikutnya. Wo Yuhao mendengus pelan. Dan matanya tiba-tiba melebar. Karena dia bisa dengan jelas merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Chuzi masih menciumnya. Dan dia tersenyum lembut. Bibirnya terbuka ketika dia berkata, jangan berusaha untuk berjuang. Keracunan tak terbatas ini tidak memiliki penawar racun. Itu tidak beracun. Itu hanya akan membuat Anda tidur sebentar. Aku mencintaimu. Yuhao, sungguh. Aku cinta kamu. Anda akan menjadi satu-satunya pria yang akan saya cintai dalam hidup ini. Tubuh Wo Yuhao perlahan-lahan meluncur ke lengannya bersama dengan kata-katanya yang lembut dan halus. Keracunan tak terbatas terlalu kuat. Lautan spiritual Wo Yuhao hampir seketika terputus oleh obat aneh itu. Dan dia bahkan tidak bisa berkomunikasi dengan keempat rohnya yang hebat. Kesadarannya perlahan meninggalkannya. Dan hanya senyum pahit yang tersisa di sudut mulutnya. Chuzi, benar hatiku terlalu lembut. Chuzi menempatkannya dengan hati-hati ke tanah saat dia duduk diam di sampingnya. Dia mengangkat salah satu lengannya dan bersandar padanya ketika dia meringkuk di dadanya. Salju dan es ada di mana-mana di sekitar mereka. Tetapi suhu rendah ekstrim North tidak memengaruhi gairah yang membara di hatinya sama sekali. Dia telah menunggu hari ini terlalu lama. Perasaan meringkuk di lengannya luar biasa. Gelombang kehangatan memancar dari Juzi dan menyebar ke kedua tubuh mereka untuk bertarung melawan hawa dingin di sekitar mereka. Dia hanya berbaring di sana, diam dan terpesona, menikmati saat bahagia yang langka ini. 15 menit berlalu ketika dia berbaring di sana tanpa bergerak, dan hanya ada kebahagiaan di wajahnya. Dia perlahan-lahan duduk dari pelukan Wo Yuhao setelah 15 menit, dan kehangatan, kelembutan, dan kebahagiaan di wajahnya berangsur-angsur digantikan oleh es. Dia perlahan-lahan berdiri saat menatap Wo Yuhao di sampingnya. Dia bergumam. Aku memang mengatakan bahwa hatimu terlalu lembut, terutama terhadap orang yang kamu sukai. Tapi mengapa saya suka itu tentang Anda? Saya bisa merasakan bahwa Anda akan menjadi ancaman besar bagi rencana masa depan saya, dan saya harus membunuh Anda saat ini. Membunuhmu bisa menyelesaikan satu-satunya emosi lembut yang tersisa di hatiku, dan aku bisa menghilangkan ancaman besar pada saat bersamaan. Chuzi membalik pergelangan tangannya saat dia berbicara, dan paku yang kekuningan muncul di genggamannya. Murder berkedip di matanya, tetapi berlangsung sesaat sebelum dia tersenyum.
Dia tidak akan membunuhku. Jadi bagaimana aku bisa membunuhnya? Hatinya lembut, dan hatiku dingin. Tetapi hatiku meleleh hanya ketika aku bersamanya. Kamu sangat bodoh. Apapun yang terjadi, aku tidak akan menyakitimu. Apakah kamu tahu itu? Selama kamu masih hidup, aku tidak akan menjadi gila. Sedikit kelembutan di hati saya adalah yang paling saya hargai. Bukan saja aku tidak akan menyakitimu, tetapi jika orang lain menyakitimu, aku akan membunuh orang itu, tidak peduli siapa dia. Dia mengetuk ujung kakinya dengan lembut ke pinggang Huo Yuhao saat dia berbicara, dan membalik Huo Yuhao ke sisinya. Dia berjongkok di sampingnya dan menatapnya dengan serius. Setelah beberapa saat, dia mengangkat paku kuning dan menusukkannya dengan ganas ke pinggang Huo Yuhao. Angin dingin mengepul, langit sudah terang ketika Huo Yuhao datang dari pemadamannya. Siang hari di ekstrim North jauh lebih pendek dibandingkan dengan selatan. Langit sudah sepenuhnya terang pada saat ini, tetapi masih tampak sangat redup. Huo Yuhao dengan cepat duduk dan melirik ke dirinya sendiri tanpa sadar. Dia tidak merasakan sesuatu yang berbeda. Dia melihat sekelilingnya, dan semuanya hanyalah salju dan es. Juzi sudah lama hilang. Namun, alat jiwa yang dideteksi Huo Yuhao yang menghasilkan panas ditempatkan dalam lingkaran di sekelilingnya. Ini adalah hal-hal yang telah memberinya kehangatan sebelumnya. Meskipun dia memiliki Ultimate Ice dan tidak takut pada dingin, dia tidak bisa menahan gelombang kehangatan yang mengalir ke seluruh tubuhnya ketika dia melihat alat-alat jiwa yang menghasilkan panas. Hai, Juzi. Huo Yuhao berdiri dan menatap ke arah pasukan besar Kekaisaran Sun Moon. Dia menggelengkan kepalanya dengan putus asa, tetapi pandangannya dengan cepat beralih ke salah satu tekad. Maafkan aku, Juzi. Anda memiliki target Anda, tetapi saya harus menghentikan Anda. Saya tidak bisa membiarkan Anda mencapai tujuan Anda. Jika kita bertemu lagi di medan perang, mungkin itu adalah takdir kita. Yuhao, dia benar, hatimu terlalu lembut. Jika dia ingin melakukan sesuatu yang buruk kepadamu, kamu akan mati 100 kali lipat. Sebuah bayangan berkedip ketika Ratu Salju muncul tanpa suara di sampingnya. Dia membentak untuk melihat Ratu Salju, dan melihat penampilannya yang tidak senang. Empat roh Huo Yuhao sangat kuat, tetapi keberadaan mereka tergantung pada Huo Yuhao. Pada malam sebelumnya, setelah lautan spiritual Huo Yuhao diblokir oleh kemabukan tak terbatas yang menyeramkan itu, keempat rohnya tidak bisa menyalurkan kekuatannya, tidak peduli seberapa khawatir mereka. Mereka bahkan tidak bisa keluar karena laut rohaninya tertutup. Maaf, Permaisuri Salju. Huo Yuhao memaksakan tawa saat dia menjawab. Permaisuri Salju berkata dengan jelas, Anda tidak perlu meminta maaf kepada saya. Hatimu yang lembut telah menuntunmu ke situasi mengerikanmu saat ini. Wanita itu berbahaya. Jika bisa, membunuhnya adalah pilihan terbaik. Huo Yuhao tertawa getir dan berkata, saya tidak bisa melakukannya. Juzi telah menyelamatkan hidupku sebelumnya. Saya, Permaisuri Salju melambai padanya dan tidak membiarkannya melanjutkan. Jika kamu tidak bisa melakukannya, maka jangan berinteraksi dengannya sedekat itu lagi. Apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Huo Yuhao menjawab, saya akan terus menyelidiki apa yang harus dilakukan pasukan ini. Mereka telah datang begitu jauh ke ekstrim North, dan tidak mungkin mereka ada di sini untuk berurusan dengan saya. Mereka pasti punya tujuan lain. Saya akan menemukan tujuan mereka, dan kemudian saya akan menghentikan mereka. Permaisuri Salju berpikir sejenak, lalu berkata, itu tidak sulit. Ini rumah saya, dan juga rumah Ice Empress. Mata Huo Yuhao bersinar ketika dia mendengar kata-katanya. Apa maksudmu, Snow Empress? Ratu Salju berkata, kamu harus menunggu sampai kamu tahu apa yang mereka inginkan. Kalau tidak, kita tidak bisa melakukan apapun terhadap mereka. Baiklah, Huo Yuhao mengakui. Meskipun dia berhati lembut terhadap Juzi, dia tidak pernah jelas tentang gambaran yang lebih besar. Dia tidak akan menyerah pada tujuannya sendiri hanya karena Juzi adalah komandan pasukan Kekaisaran Sun Moon. Huo Yuhao makan jatah kering dan menyesuaikan diri untuk memastikan bahwa tubuhnya baik-baik saja sebelum ia melakukan perjalanan ke arah tempat tentara Kekaisaran Sun Moon berkemah. Dia memiliki kepercayaan diri, bahkan jika pasukannya pergi, dia masih bisa melacak mereka menggunakan jejak yang mereka tinggalkan dengan kemampuannya. Namun, pasukan Sun Moon Empire masih ada di sana, dan mereka masih berkemah di tempat mereka malam sebelumnya. Selanjutnya, para insinyur jiwa dan tentara mulai sibuk. Mereka masih membangun berdasarkan fondasi perangkap yang telah mereka tetapkan untuk Huo Yuhao pada hari sebelumnya, tetapi dia tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mata Huo Yuhao terpejam saat dia melihat mereka bergegas, dan dia mulai berpikir. Sepertinya tempat ini adalah tujuan mereka.
Tapi apa yang bisa mereka lakukan di tempat seperti ini? Dia telah belajar pelajarannya, dan dia tidak akan pergi untuk menyelidiki lagi. Selain itu, bahkan jika dia melakukannya, dia harus sangat berhati-hati. Dia tidak tertarik menyebabkan kerusakan sekarang, karena mengetahui tujuan Kekaisaran Sun Moon lebih penting. Guo Yuhao mengamati dengan tenang di salju dan es, dan satu hari berlalu begitu saja. Ada banyak insinyur jiwa yang berpartisipasi dalam persalinan, sementara mesin mereka bekerja sangat cepat. Mereka membutuhkan satu hari tetapi untuk menyelesaikan dasar konstruksi mereka lebih dari 500 meter persegi. Sebuah mesin besar tertentu menarik perhatian Guo Yuhao. Ada benda seperti bor di bawah mesin yang sangat besar ini. Bor ini berdiameter lebih dari 5 meter, dan dibangun dengan mengangkat komponen ke tempatnya. Mesin ini sangat besar, dan pilar logam dari sebelum membentuk fondasi untuk konstruksinya. Beberapa mekanisme stabilisasi dibangun dengan pilar logam sebagai kerangka. Apa yang sebenarnya mereka coba lakukan? Guo Yuhao sangat curiga. Apakah mereka mencoba mengebor ke tanah? Tapi apa yang ada di bawah tanah? Suatu ide muncul di Guo Yuhao saat dia merenung. Bawah tanah. Apa yang bisa di bawah tanah? Hanya ada satu jawaban: sumber daya. Mungkinkah ada beberapa sumber daya di ekstrim North yang dibutuhkan Kekaisaran Sun Moon? Atau, Guo Yuhao tidak terus mengamati dari tempat dia berada, tetapi berlari lebih jauh dan melayang ke langit. Dia telah mengikuti pasukan Kekaisaran Sun Moon selama beberapa hari ini, tetapi dia selalu melakukan semuanya dari tanah. Bidang pandangnya akan jauh lebih luas jika dia terbang ke langit, dan mungkin dia bisa menemukan sesuatu saat itu. Udara dingin lebih tajam, dan suhunya bahkan lebih rendah. Namun, kondisi itu tidak memengaruhi Guo Yuhao. Dia tidak harus menggunakan Snowy Dance of Ultimate Ice, dia hanya membutuhkan domain es abadi untuk membentuk lapisan perlindungan di sekitarnya. Dan itu sudah cukup. Guo Yuhao menatap ke bawah ketika dia terbang tinggi ke langit, dan dengan cepat menemukan beberapa masalah. Ada beberapa barak yang didirikan 25 km dari tempat pasukan Kekaisaran Sun Moon berkemah. Daerah itu harus berada dalam wilayah Kekaisaran Dowling. Wilayah Kekaisaran Jiwa Surgawi berada di arah lain, dan tampaknya ada beberapa bangunan tua sekitar 10 km. Kekaisaran Sun Moon saat ini berkemah di antara kedua wilayah itu. Ada yang salah. Guo Yuhao segera turun setelah pengamatan sederhana ini sebelum dia terbang menuju struktur reyot Kekaisaran Jiwa Surgawi. Dia menggunakan deteksi spiritual, dan menemukan bahwa tentara Kekaisaran Sun Moon telah lama berjaga di bangunan tua itu. Ada banyak mesin besar di dalam struktur itu, dan meskipun mereka tidak semaju mesin yang baru saja dibangun Kekaisaran Sun Moon, dia bisa mengatakan bahwa mereka ditargetkan di tanah. Sumber daya ya, sumber daya. Guo Yuhao tidak mendekat, dia takut mengagetkan musuh-musuhnya, dan dia sedikit takut pada Juzi. Trik liciknya telah mengalahkannya sekali, dan dia harus lebih berhati-hati dalam berurusan dengannya. Jika dia tidak bisa mengatakan apa yang terjadi dengan Kekaisaran Sun Moon, tidak bisakah dia tidak mengatakannya dari sisi Kekaisaran Dowling? Meskipun mereka semua berbatasan dengan ekstrim North, tujuan mereka cenderung sama. Dia secara alami akan menemukan sesuatu jika dia pergi untuk mengamati barak Kekaisaran Dowling. Guo Yuhao berbalik ketika dia merenung, dan menempuh beberapa lusin kilometer dalam sekejap mata. Kekaisaran Dowling jelas tidak menyadari bahwa pasukan besar Kekaisaran Sun Moon telah tiba. Pada akhirnya, mereka dipisahkan oleh perbatasan nasional meskipun mereka begitu dekat satu sama lain. Kekaisaran Dowling masih menjunjung tinggi perjanjian mereka dengan Kekaisaran Jiwa Surgawi, bahwa mereka tidak akan mengirim pengintai untuk melakukan pengintaian di wilayah Kekaisaran Jiwa Surgawi. Guo Yuhao sangat mengagumi Juzi saat dia mengkonfirmasi posisi barak di sisi ini. Jika Kekaisaran Sun Moon mendekat ke sisi ini, mereka kemungkinan telah ditemukan oleh Kekaisaran Dowling. Posisi Sun Moon Empire saat ini dekat dengan sisi lain, tetapi mereka berada di suatu tempat di mana tidak mudah ditemukan. Tidak ada keraguan bahwa, dengan Fire Phoenix Legion Kekaisaran Sun Moon, mereka dapat menghancurkan tentara Kekaisaran Dowling tanpa berkeringat. Tetapi jika mereka melakukan itu, mereka pasti akan memperingatkan Kekaisaran Dowling. Menilai dari situasi saat ini, Kekaisaran Sun Moon bukan. Juzi tidak ingin terekspos begitu cepat. Terlalu licik, meskipun dia tidak mau mengakui bahwa Juzi adalah salah satu jenderal Kekaisaran Sun Moon. Dia harus mengakui bahwa dia sangat berbakat dalam urusan militer. Dia pasti lebih unggul darinya. Dia mendarat dekat dengan barak Kekaisaran Dowling, dan deteksi spiritualnya segera membentang di barak seperti jaring besar. Dia dengan cepat menemukan apa yang perlu dia ketahui. Barak Kekaisaran Dowling jelas sudah ada sejak lama.
Ada pasukan 2.000 penjaga berdiri di sisi ini, dan ada juga banyak pekerja yang bekerja keras. Permukaan bumi membeku, namun suhu di bawah tanah jauh lebih tinggi. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah lokasi yang diakui publik untuk dikerjakan, dan mereka menggali beberapa mineral dari bawah tanah. Logam langka, Guo Yuhao akhirnya mendapatkan jawabannya. Dia tidak menyangka bahwa tujuan Kekaisaran Sun Moon adalah urat logam langka yang muncul di perbatasan ekstrim North. Kekaisaran Dowling adalah 30 km dari kemas Sun Moon Empire, dan sekitar 50 km dari barak tua Heavenly Soul Empire. Tidak ada keraguan bahwa Heavenly Soul Empire awalnya menambang di sini juga. Ini berarti bahwa tambang bawah tanah mungkin dapat membentang 50 km. Berapa banyak logam langka itu harus? Tidak heran jika permaisuri, Juzi, akan pergi sendiri. Sumber daya di sini sama pentingnya bagi Kekaisaran Sun Moon. Mereka sangat maju dalam alat-alat jiwa. Tetapi membuat alat-alat jiwa, terutama yang tingkat tinggi, memiliki kebutuhan material yang sama beratnya. Mata Huo Yuhao terbuka, dan dia akhirnya mengerti tujuan Kekaisaran Sun Moon. Tidak, saya tidak bisa membiarkan mereka berhasil. Tidak peduli apa, jika Kekaisaran Sun Moon berhasil mendapatkan sejumlah besar logam langka di sini untuk mendukung mereka, siapa yang tahu berapa banyak alat jiwa yang bisa mereka kerajinan untuk digunakan melawan 3 kerajaan Douluo benua. Saya harus menemukan cara untuk merusak rencananya. Namun, Huo Yuhao tidak lagi begitu khawatir ketika dia menemukan rencana Juzi. Alasannya sederhana, menambang vena mineral seperti ini membutuhkan banyak tenaga manusia dan material. Mereka tidak bisa mencapai apapun dalam semalam. Kekaisaran Sun Moon harus menambang dalam jangka waktu yang lama. Juzi dan yang lainnya harus terlebih dahulu membangun pangkalan untuk penggalian sebelum mereka memulai secepat mungkin sehingga mereka dapat mengangkut logam langka kembali ke Kekaisaran Sun Moon. Karena itu masalahnya, dia punya kesempatan. Seringai dingin muncul di wajah Huo Yuhao. Saya tidak bisa berurusan dengan pasukan Kekaisaran Sun Moon sendirian. Tetapi seperti yang dikatakan Permaisuri Salju, kami berada di ekstrim North. Ini adalah Permaisuri Salju, Permaisuri Es, dan rumah tua Sky Dream Ichewong. Tanpa mendiskusikan dorongan besar dalam kekuatan untuk seseorang yang memiliki jiwa bela diri Ais Ultimate, ini adalah dunia yang diperintah oleh Permaisuri Salju sejak lama. Status Snow Empress di Extreme North seperti status Beast God di Great Stardow Forest. Snow Empress, Ice Empress. Huo Yuhao menyalurkan pikirannya dan memanggil kedua permaisuri. Dua lampu berkedip ketika Permaisuri Es dan Permaisuri Salju muncul dari tubuhnya pada saat yang sama. Sejak mereka menemukan Manifold Mysterious Ice Essence, kedua permaisuri telah berintegrasi dengan esensi es, dan kekuatan asal mereka sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun mereka masih tubuh energi, bentuk mereka tidak berbeda dari bentuk materi ketika mereka muncul dari Huo Yuhao kali ini. Permaisuri Es memerah sedikit ketika dia melihat Huo Yuhao. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapnya setelah dia mengungkapkan emosinya yang sebenarnya ketika Ratu Salju memprovokasi dia. Huo Yuhao secara alami tidak akan menggodanya pada saat seperti ini. Dia merendahkan suaranya dan berkata, Permaisuri Es, Permaisuri Salju, saya telah menemukan tujuan Kekaisaran Sun Moon. Mereka mencoba mengekstraksi logam langka di sini. Bagaimana kita menghancurkan operasi mereka sehingga mereka tidak dapat mengambil sumber daya ini? Permaisuri Es menyelesaikan rasa malunya ketika dia bergegas untuk berbicara. Bukankah itu sederhana? Kami akan mengusir mereka semua, dan kemudian kami akan mengekstraknya sendiri. Otot-otot wajah Huo Yuhao mengejang ketika dia menyaksikannya berbicara dengan santai. Dia berpikir dalam hati, semua orang yang sedang jatuh cinta tampaknya buta, apakah itu binatang buas atau manusia. Bagaimana denganmu, Snow? Pikiran Ratu Salju seharusnya lebih normal. Permaisuri Salju berkata dengan jelas, Es benar, kami akan mengusir mereka, dan tempat ini akan menjadi milik kami. Bagaimanapun, ini adalah wilayah kami. Dan siapapun yang ingin datang ke tempat kami untuk menjarah akan meminta untuk mati. Ahem, Huo Yuhao hampir tersedak air liurnya sendiri saat dia memaksakan tawa dan berkata, kalian berdua terlalu menganggapku terlalu tinggi. Saya sangat malu, saya tidak memiliki kekuatan untuk membantu kalian mengusir mereka. Jawaban Ratu Salju itu jelas. Apakah Anda lupa bahwa saya mengatakan ini adalah wilayah kami? Kami adalah diktator sejati tempat ini, meskipun kami telah menjadi rohmu. Dan kami tidak lagi memiliki kekuatan yang kami miliki saat itu. Itu tidak mengubah fakta. Suatu pikiran terlintas di benak Huo Yuhao. Apakah kamu mengatakan bahwa kita harus menggunakan? Permaisuri Salju sedikit memiringkan kepalanya saat dia menunjuk dengan tangan kanannya ke tanah.
Salju dan es di sekitar mereka langsung berubah menjadi siklon saat kepingan salju menari-nari di udara. Suhu di sekitarnya segera jatuh saat matanya menjadi sedikit lesu. Senang rasanya bisa kembali. Ini rumah kita. Permaisuri es mengangguk dan menimpali. Ya, ini adalah pertama kalinya kami kembali sejak kami pergi bersamamu. Ayo pergi, Yu Hao. Kami akan membiarkan mereka bergegas. Anda akan mengikuti kami ke Ekstrim North. Dan kami akan pergi ke lingkaran inti. Baik, kedua ratu telah berbicara bagian mereka. Tidak ada alasan lain baginya untuk ragu. Iya, Permaisuri es dan Permaisuri salju telah memerintah atas binatang berjenis es dan jenis salju di dataran es Ekstrim North selama beberapa ratus ribu tahun. Dan otoritas mereka di tempat ini sangat dalam. Meskipun mereka telah menjadi roh, mereka masih diktator di tempat ini. Kuo Yu Hao melonjak ke langit saat ia terbang menuju lingkaran inti Ekstrim North. Di dalam tenda Komandan Fire Phoenix Legion, Chuzi dengan tenang memberi pesanan demi pesanan. Pesanan ini termasuk beberapa jebakan penting. Dia memahami Huo Yu Hao dengan sangat baik. Dan dari sudut pandangnya, dia sangat cerdas. Meskipun kadang-kadang dia melakukan sesuatu berdasarkan emosinya. Chuzi tahu bahwa menangkapnya lagi setelah gagal melakukannya maka yang terakhir kali akan lebih sulit. Dia tidak ingin menjadi musuh dengan Huo Yu Hao. Tetapi dia sangat jelas bahwa dia tidak akan menyerah untuk mengacaukan pasukannya setelah dia tidak membunuhnya. Selain itu, dengan kecerdasan dan kemampuannya, tidak butuh waktu lama baginya untuk mencari tahu apa yang dia lakukan dengan pasukan sebesar itu. Pada akhirnya, sesuatu seperti ini sangat sulit disembunyikan. Chuzi tidak berniat untuk menyembunyikan niatnya lagi. Dia menjadi sedikit bersemangat dan antusias ketika dia mengetahui bahwa Huo Yu Hao adalah lawannya. Mungkin ini adalah kesempatan terbaik bagi mereka untuk berbenturan. Waktu yang begitu lama telah berlalu. Dan kekuatan Huo Yu Hao telah benar-benar tumbuh ke tingkat seperti itu. Dia bisa merasakan bahwa dia setidaknya adalah sage jiwa. Dan dia juga memiliki jiwa bela diri kembar. Jiwa bela diri tipe spiritualnya seharusnya memberinya keterampilan jiwa yang memungkinkannya untuk menyembunyikan dirinya. Dan keterampilan jiwanya yang seperti es secara alami berasal dari jiwa perkawinan Ais Ultimate-nya. Tidak heran kalau kemampuannya begitu kuat. Ekstrim North bisa dikatakan wilayah kekuasaannya. Tapi, jadi apa? Saya tidak akan pernah kalah. Semua bawahan Juzi telah pergi. Dan dia berdiri sendiri saat senyum tipis muncul di wajahnya. Apakah kamu masih datang, Yu Hao? Saya sangat menantikan hal itu terjadi. Sejujurnya, saya tidak mau menjadi lawan Anda. Tetapi ini benar-benar sangat menarik. Kita dapat memiliki pertempuran hebat di sini di Ekstrim North. Dan kita akan melihat siapa yang akan mengalahkan siapa. Aku tidak akan memberimu kesempatan untuk memberiku masalah lagi jika kau berakhir di tanganku. Setidaknya, saya hanya akan membiarkan Anda pergi setelah saya menyelesaikan tujuan saya di sini. Tahukah Anda, saya menyesal tidak membawa Anda kembali semalam tapi ada beberapa hal yang tidak Anda ketahui. Chuzi tersenyum misterius ketika pikirannya berhenti di sana. Ada rahasia jauh di dalam hatinya bahwa hanya dia yang tahu. Ya, dia adalah satu-satunya yang tahu. Dan dia akan melindungi rahasia ini selamanya. Yu Hao, apakah kamu tahu bahwa kebahagiaan yang telah kamu berikan